Halo semua, setelah kemarin kita sudah membuat untuk bagian backend-nya, sekarang kita masuk untuk membangun bagian front-end-nya sekarang. Nah, untuk front-end-nya sendiri, di sini kita akan fokus utamanya adalah membangun fondasi yang bersih dan efisien menggunakan React.js dan juga Tailwind CSS-nya. Kemudian kita akan masuk juga ke bagian front-end, yaitu melakukan instalasi dari React.js menggunakan Vite, dan juga menginstal package-package yang dibutuhkan kayak Tailwind CSS, kemudian ikonnya kita akan gunakan Lucid, dan juga kita akan mengatur untuk bagian routingnya nantinya menggunakan React Router. Nah, pertama di sini kita lakukan instalasi dulu untuk project dari front end-nya. Nah, di sini sudah ada menggunakan Vite. Kita tinggal copy, kemudian masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita coba buka terminal. Dalam terminal kita lakukan cd dulu ke dalam folder bernama client. Kita lakukan cd kemudian client. Nah, kemudian kita tinggal lakukan instalasi npm create vite add latest. Di sini kita enter. Nah, di sini untuk project name-nya kita klik saja titik slash supaya nanti project-nya masuk ke dalam folder client-nya langsung. Nah, kemudian untuk framework yang kita gunakan React.js. Nah, untuk bahasanya kita gunakan JavaScript. Dan di sini kita langsung lakukan npm install dan start project-nya. Kita tinggal lakukan enter. Nah, sini kita tinggal tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya nanti selesai, kita lakukan setup untuk Tailwind-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung buka dokumentasi. Nah, kita akan lakukan setup dari Tailwind-nya menggunakan Vite di sini. Nah, di sini kita lakukan instalasi dulu, jadi kita install Tailwind-nya dan juga Tailwind CSS/Vite. Nah, ini kita bisa copy. Kita masuk lagi ke sini, ke text editor kita. Nah, kemudian kita matikan dulu untuk servernya. Kita Ctrl C. Nah, kemudian kita paste. Di sini kita install Tailwind. Kemudian enter. Nah, selanjutnya setelah Tailwind kita install, kita lakukan setup selanjutnya. Nah, pertama kita import dulu Tailwind Vite-nya ke viteconfig.ts. Nah, di sini karena kita pakainya JS, kayaknya sini viteconfig.js. Nah, kita paste di atas dan kita jalankan Tailwind-nya di sini di plugins-nya. Jadi selain React.js yang jalan, kita jalankan juga untuk Tailwind berupa fungsi. Nah, selanjutnya, di sini kita import untuk Tailwind-nya di dalam CSS kita. Nah, kita cek dulu untuk project kita di sini. Kita buka source. Nah, nanti untuk entry point dari project kita itu main.js yang ini. Yang mana main.js itu akan jalankan app.jsx dan di sini ada index.css sebagai CSS utamanya. Nah, untuk app CSS-nya kita bisa hapus. Kemudian di index kita hapus semuanya, kita ganti pakai Tailwind. Kemudian di sini kita bisa jalankan langsung aplikasinya npm run dev di terminal. Kita clear dulu npm run dev dan kita coba ganti untuk bagian code-nya di sini. Ini kita bisa copy H1-nya. Kemudian kita buka bagian app. Di sini kita bisa hapus. Kita buat komponen baru. Nah, untuk mempermudah kita pembuatan komponen dari React.js-nya, kita bisa install plugins dengan nama ES7 ini. Yaitu untuk snippet, yaitu untuk autocomplete dari React.js, React Native, dan juga Redux-nya. Sini kita bisa langsung buat komponen RA, FCE, yaitu untuk pembuatan React Function Component yang langsung terekspor. Di sini kita jalankan cons-nya, yaitu fungsi komponen, dan kita paste untuk code dari Tailwind-nya tadi yang H1. Nah, ini kita bisa ganti warna. Contoh, text blue 400. Nah, kemudian satu lagi yang bisa kita install yaitu Tailwind IntelliSense. Nah, kegunaannya apa? Sebagai autocomplete untuk Tailwind-nya nanti.
Ini langsung di-develop oleh tailwind.com. Jadi sudah lumayan aman untuk ekstensinya. Ya, nanti kegunaannya kalau kita arahkan kursor kita ke dalam beberapa style dari tailwind-nya. Nah, di sini bakal tampil untuk style CSS-nya apa. Dan juga di sini karena kita gunakannya React.js, kita harus masukkan di sini class name. Nah, seperti ini. Dan di sini teman-teman usahakan sudah belajar tentang React.js pemula yang videonya yang ini sebelum lanjut untuk video-video yang lanjutnya. Jadi silakan pelajari dulu untuk video React Native pemula. Setelahnya silakan masuk ke sini untuk belajar tentang apa itu komponen, kemudian apa itu komponen props, kemudian use state, use effect, dan lain-lain. Jadi silakan ikuti dulu video dari React Native untuk pemula. Nah, di sini kita coba cek dulu. Tadi aplikasi kita itu jalan di mana? Kita cek di terminal. Nah, aplikasi itu jalan di localhost 5173 yang HTTPS di sini. Nah, ini kita bisa copy, kemudian masuk ke web browser. Nah, ini tailwind kita jalan nih. Jadi untuk warnanya itu berwarna biru dari style yang kita masukkan tadi. Kemudian ada garis bawah dan juga di sini ukurannya lebih besar dari style dari tailwind-nya. Nah, selanjutnya kita coba install Lucid. Nah, ini adalah sebuah icon yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, ini teman-teman bisa buka lucid.dev, kemudian buka guide-nya. Dan di sini kita bisa lakukan instalasinya. Nah, kita cek yang menggunakan React. Nah, ini yang menggunakan React. Kita install menggunakan npm. Nah, ini kita bisa copy. Kita matikan dulu npm run dev-nya, Ctrl C, kemudian paste. Ini nanti untuk pembuatan icon-icon di dalam aplikasi kita. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk routingnya sekarang, yaitu perpindahan halamannya nanti. Kita akan gunakan di sini React Router untuk perpindahan halamannya. Nah, ini kita bisa buka dokumentasi. Dan untuk lakukan instalasinya, kalau tidak salah yang ini, data mode. Ini cara instalasinya npm install React Router. Nah, yang nanti untuk routingnya kita bisa atur routingnya nanti kayak gimana. Nah, ini sebenarnya versi lama, kita cek yang nah ini kalau dia pakai framework. Nah, routingnya paling kita bakal buat lebih simple nantinya. Nah, ini kita gunakan yang ini, declarative mode. Nah, ini sudah ada instalasinya, npm install React Router. Kita coba jalankan ke sini, enter. Nah, kemudian kita jalankan lagi aplikasinya, npm run dev. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini di folder main.js-nya. Nah, kita jalankan untuk browser routernya yang ini. Kita bisa copy, importnya ke sini. Nah, kemudian di antara pembuka dan juga penutup dari app-nya, kita jalankan browser routernya di sini. Nah, ini kita coba ganti ke browser router, pembuka sama penutupnya. Di sini juga browser router. Nah, kemudian kita tinggal pembuatan untuk rute utamanya nanti. Nah, untuk pembuatan rute utamanya kita bisa buat nanti seperti ini. Jadi routes, kemudian rute-rutenya apa-apa saja nanti untuk perpindahan halamannya. Nah, di sini kita akan buat untuk halaman-halamannya terlebih dahulu. Kita buat file-file untuk halaman-halamannya nanti. Kita buat di folder source. Di sini kita buat folder dengan nama page untuk setiap halamannya. Dan kita juga buat folder untuk bagian layouts-nya. Meskipun di sini nanti cuma ada satu layout yang kita buat. Nah, pertama kita buat dulu untuk layout-nya. Kita buat file dengan nama main layout.jsx. Kita buat komponen LA FCE. Nah, kemudian di sini kita atur untuk page-nya sekarang. Ini kita buat file untuk page-nya.
Pertama yaitu untuk dashboard view .jsx, kita buat komponen LAFCE, kemudian kita buat lagi file yaitu untuk home view.jsx LAFCE, kemudian kita buat lagi file yaitu untuk login view untuk bagian autentifikasinya LAFCE, kemudian kita buat untuk preview view-nya yaitu untuk detail dari resume kita nanti preview view.jsx LAFCE. Oke. Nah, kemudian kita buat untuk bagian detail dari resume builder kita. Sini kita buat file resume builder view.jsx LAFCE. Oke, di sini sudah terbuat semua untuk view-nya. Jadi ada 5 halaman yang kita buat yaitu dashboard, view, login, preview, dan juga resume. Nah, preview ini nanti itu yang kita buat untuk tampilan publiknya. Nah, kalau resume untuk editnya nanti. Nah, di sini berarti kita masuk ke app.jsx. Di app.jsx-nya kita hapus yang ini. Kita buat rutes. Nah, yang mana rutenya? Pertama untuk bagian utama, rute utamanya. Nah, rute utamanya nanti dia akan jalankan bagian home-nya, yaitu home view kita. Nah, di sini dia jalankan path, nanti mengarah ke halaman slash, kemudian elemen yang dia jalankan, yaitu home view. Home view. Di sini kita buat berupa komponen. Home view, kita lakukan import terlebih dahulu. Import home view from /patch/ home view. Nah, ini kayaknya kita perlu import semua dulu ke 5 halaman kita. Nah, ini untuk login view. Dia akan jalankan login view, kemudian dashboard view, sini dashboard view, yang ini preview view, ini preview view, dan ini resume builder view. Oke, nah di sini nanti untuk jalankan home view-nya, kemudian yang di bawah kita buat rute, yaitu untuk halaman dashboard dan juga editnya, karena nanti layoutnya bakal berbeda dengan halaman publik. Sini kita buat rute. Nah, di rutenya dia akan jalankan path utama, yaitu dengan nama app, dengan elemen yang akan dia jalankan. Untuk layoutnya itu akan ambil dari main layout. Nah, ini perlu kita import juga main layout, dari kita hapus di sini. Dia masuk dulu ke folder layout, kemudian slash main layout. Kemudian kita tinggal buat untuk rute-rute untuk main layoutnya. Nah, di sini rute untuk indeks, kemudian elemen yang dia jalankan yaitu dashboard view. Nah, kemudian satu lagi yaitu untuk resume builder view. Nah, di sini path yang dia jalankan berarti pathnya ini /app/builder/ berdasarkan parameter ID-nya, resume ID. Oke, selanjutnya di luar dari rute main layoutnya, kita buat lagi rute baru yang juga untuk bagian public, bukan dashboard, dengan path mengarah ke login /login dengan elemen yang akan dijalankan yaitu login view,
Dan satu lagi yaitu untuk view slash berdasarkan resume ID, yaitu detail dari resume kita yang bisa diakses oleh publik. Yang akan dia jalankan yaitu preview view. Nah, jadi seperti ini untuk rute-rute kita. Kita coba cek dulu di terminal ada error atau tidak. Tidak ada, kita cek di web browser. Yang ini. Nah, ini untuk home view. Ini ya, tampil home view. Kalau kita arahkannya ke /login. Nah, sini bakal jalan login view. Kalau kita masuk ke preview, kemudian /contoh 123. Oke, di sini salah, harusnya /view dulu. Bukan preview, sorry. Nah, masuk ke preview view. Nah, kemudian untuk yang dashboard, dia masuk dulu ke rute /app, kemudian /builder, kemudian ID-nya. Nah, di sini untuk bagian, nah ini tipe di builder. Nah, tampil main layout. Nah, di sini bukan dashboard view yang tampil, tapi main layout-nya. Nah, ini kita atur dulu untuk main layout-nya. Untuk pembuatan layouting untuk dashboard, kita masuk ke main layout. Sini kita hapus dulu. Jadi untuk bagian kepalanya nanti kita buat lupa bagian header. Sini untuk bagian header, kemudian di bawahnya kita buat untuk bagian footer. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu untuk outlet-nya. Sini kita buat outlet. Oke, jadi seperti ini. Kita cek dulu. Nah, jadi untuk bagian app builder itu ada header dan juga footernya. Dan sini tampil resume builder view. Nah, tapi kalau kita arahkannya ke /app, nah ini untuk dashboardnya ada header dan juga view-nya. Tapi kalau yang tidak ada view-nya, yang public, contoh yang home, itu tidak ada header dan juga footernya. Nah, di sini kita sudah atur untuk bagian tailwind-nya dan juga kita atur juga untuk routingnya, perpindahan halamannya, dan kita install package-package seperti iconnya yang akan kita gunakan nantinya. Nah, jadi seperti ini untuk lakukan setup dari React Native menggunakan Vite, dan juga kita install package-package yang dibutuhkan. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan layoutingnya, atau kita atur untuk tampilannya menggunakan pre-built UI. Nah, jadi kita akan menggunakan pre-built UI ini untuk mengatur tampilan dari komponen dari React.js kita nantinya. Nah, yang mana pre-built ini itu sudah memuat untuk Tailwind UI komponen kita. Nah, sini karena kita sudah install Tailwind-nya, berarti kita bisa gunakan pre-built UI-nya ini. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk grup Discord. Kalau teman masih bingung untuk cari instalasinya atau ada error, silahkan tanyakan langsung di grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.